warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Hermianita dari Prodi S1 Manajemen A2 dengan NPM 11111191125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Bisnis Inovasi Perusahaan yang berjudul Inovasi pada Usaha Kecil Menengah. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang menggunakan kesempatan yang tersedia melalui cara-cara baru dalam memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Lalu yang kedua ada inovasi. Inovasi adalah ketajaman intuisi seseorang untuk menerapkan kreativitas tadi. Yang ketiga ada wirausaha atau entrepreneur. Ia adalah seseorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Lalu, ada peran UKM dalam sektor ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian dalam suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Kehadiran UKM dapat merangsang inisiatif, inovasi, dan semangat berwirausaha secara keseluruhan. Selanjutnya ada UKM menurut John V. Petroff tahun 1996. Berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Lalu perusahaan-perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penurunan permintaan barang impor, harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor tinggi. Lalu, perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Lalu, selanjutnya ada faktor yang menunjang organisasi bertahan terhadap perubahan dalam buku Management Challenge for the 21st Century. Yang pertama ada fleksibel, yang kedua fokus pada peluang, yang ketiga fasilitas, yang keempat mengelola pengetahuan, dan yang terakhir inovasi. Selanjutnya ada perbedaan antara UKM dengan perusahaan besar. Yang pertama ada manajemen, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada definisi UKM menurut berbagai negara. Yang pertama ada Kanada. Menurut Kanada, usaha kecil sebagai salah satu usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan yang biasanya dijalankan untuk memproduksi barang atau yang kurang dari 50 karyawan yang biasanya dilakukan oleh bisnis yang berbasis jasa. Sedangkan UKM adalah perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 dan kurang dari 500 karyawan. Sedangkan untuk usaha mikro biasanya memiliki kurang dari 5 karyawan. Lalu menurut negara Uni Eropa, usaha kecil sebagai usaha yang memiliki karyawan kurang dari 50. Sedangkan perusahaan menengah adalah usaha yang dikelola kurang dari 250 orang. Lalu menurut Irlandia, usaha kecil adalah usaha yang dimiliki karyawan kurang dari 50 orang dan berpenghasilan kurang lebih dari 3 juta per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki kurang dari 100 karyawan. Lalu menurut Belanda, usaha yang dilakukan oleh 10-50 orang dinamakan usaha kecil dan yang disebut usaha menengah adalah usaha yang dilakukan lebih dari 50 orang. Sedangkan untuk usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan kurang dari 10 orang. Kemudian selanjutnya ada kelebihan perusahaan kecil menengah menurut Stefanovic. Yang pertama ada tingkat fleksibilitas yang tinggi, yang kedua ada semangat kewirausahaan, yang ketiga kompetensi, yang keempat ada inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. Selanjutnya ada kelemahannya juga. Yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. Yang kedua, terbatasnya anggaran. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Selanjutnya ada strategi inovasi untuk mengatasi persaingan usaha. Pertama, produk unik dan menarik. Memanfaatkan teknologi modern, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lalu tingkatkan pelayanannya. Strategi pengembangan UKM. Mengapa UKM perlu dikembangkan? Alasannya karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Lalu UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan PDB usaha mikro dan kecil diharapkan akan meningkat pendapatan per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah. Lalu perkembangan UMKM diharapkan akan meningkat stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pengembangan UMKM akan menggerakkan sektor real karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Selanjutnya ada pemberdayaan UMK agar keluar dari permasalahan. Yang pertama ada aspek manajerial, yang kedua ada aspek permodalan, dan yang ketiga pemrograman kemitraan. Lalu pengembangan sentra industri. Pengembangan sentra industri adalah upaya yang dilakukan melalui pengembangan sentra industri, mengembangkan sentra industri kecil, lalu program pembinaan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan adalah pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB. KUB adalah kelompok usaha bersama. Lalu, contoh usaha kecil ada yang pertama usaha tani. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua ada pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul lainnya. Yang ketiga ada pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan. Lalu ada peternakan ayam, itik, dan perikanan. Selanjutnya ada koperasi berskala kecil. Lalu, contoh usaha kecil menengah. Yang pertama ada usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah. Lalu usaha perdagangan atau grosir, termasuk ekspor dan impor. Lalu usaha jasa EMK. Yang kedua ada usaha perdagangan atau grosir, yang termasuk ekspor dan impor. Lalu ada usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi. Lalu ada usaha industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam. Selanjutnya ada usaha perkembangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Lalu ada inovasi dan pengembangan produk kerajinan. Yang pertama, produk kerajinan merupakan kategori produk manufaktur yang memiliki sifat tahan lama secara fisik dengan intensitas pemakaian yang banyak dan berulang. Namun demikian, produk-produk kerajinan termasuk kerajinan rotan juga sangat dipengaruhi oleh tren atau fashion. Sedemikian, desain untuk produk-produk seperti ini memungkinkan untuk memiliki perputaran yang tinggi. Artinya, sebuah desain produk kerajinan mungkin akan segera menjadi usaha manakala model atau permintaan berdasarkan fashion terbaru muncul. Lalu selanjutnya ada karakteristik produk kerajinan rotan ini, maka strategi pengembangan produk dapat dilakukan melalui dua strategi. Yang pertama, pengembangan produk kerajinan rotan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki produk sehubungan dengan adanya fakta tentang faktor konsumen yang dinamis. Konsumen produk kerajinan adalah konsumen yang dinamis dan mengikuti tren fashion, desain, dan arsitektur. Sebagai contoh, produk-produk furnitur rotan saat ini harus lebih banyak diproduksi dengan desain minimalis karena tren arsitektur perumahan saat ini condong ke gaya minimalis.
Lalu yang kedua, pengembangan produk kerajinan rotan dapat pula dilakukan dengan mengubah ragam produk yang ada dengan cara menambah atau membuat produk yang berbeda dengan produk-produk yang saat ini telah diproduksi oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, sumber ide pengembangan produk. Yang pertama, proses pengembangan produk baru diawali dengan penggalian gagasan mengenai produk apa yang hendak diluncurkan. Untuk itu, terdapat beberapa sumber yang dapat dijadikan sasaran penggalian ide produk baru. Yang kedua, menurut Kotler tahun 1995, berpandangan bahwa gagasan mengenai produk baru dapat digali dari berbagai sumber, diantaranya pelangganan, ilmuwan, pesaing, agen dan penyalur produk, dan manajemen puncak perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.